pemirsa, itu adalah Siska Yofi yang menjadi korban pembunuhan yang cukup sadis sekali karena meninggalnya secara kronologisnya seperti yang diberitakan di beberapa media bahwa memang dia diseret oleh motor sampai beberapa meter dan akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan memang ini kasusnya di Bandung, dan kalau kita lihat juga ada di beberapa hari terakhir juga sempat ada mahasiswi Universitas Pamulang yang juga ditemukan tewas dengan luka lebam di kepala dan juga di badan. Kalau kita melihat ini adalah sadisme di sekitar kita. Ini kita akan bahas di beranda kali ini karena memang mungkin kita masih dalam suasana lebaran sebenarnya pemirsa, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kejadian-kejadian seperti ini yang masih terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyikapinya dan juga bagaimana kemudian kita seharusnya bisa mencegah atau mengantisipasi hal-hal ini supaya tidak terulang lagi. Dan bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya juga ingin menyapa Anda, mungkin Anda yang hari ini sudah kembali beraktivitas, kembali bekerja. Mungkin Anda juga yang masih liburan, masih berkumpul bersama dengan keluarga, tapi saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan senang sekali saya Lulu Lukmiati akan menemani Anda hingga pukul 6:30 malam nanti. Dan saat ini juga di studio sudah ada narasumber kami yang kompeten yang akan membahas mengenai hal ini. Di sebelah saya sudah ada Mas Reza Indragiri. Apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah baik, Mbak. Selamat Idul Fitri juga. Batin. Lebaran di Jakarta aja nih, nggak pulang kampung? Surabaya. Jakarta dan Surabaya ya. Oke, dan juga ada Ibu Wina Wilman, psikolog. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, selamat Idul Fitri juga. Maaf lahir Sama-sama, batin. batin. Lebaran juga nggak kemana-mana nih ya Bu ya? Nggak kemana-mana. Iya, oke, baik. Dan pemirsa juga Anda dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 02151551111. Baik, saya ke Mas Reza dulu. Mas Reza, menyikapi kasus, kita berangkat dari kasus Siska Yofi ini. Ini bagaimana mungkin dari sisi psikolog forensik melihatnya atau sudah update terbaru bagaimana Mas? Mengikuti juga nggak? Sejak awal ketika kasus Siska mulai naik ke permukaan, saya sudah membangun sebuah spekulasi bahwa ini sesungguhnya bukan pembunuhan. Oke, tapi kenapa? ini sebuah collateral damage, artinya sebuah aksi kejahatan tertentu, misalnya pencurian atau perampokan atau penjamretan, tetapi terjadi situasi yang tidak terduga sehingga pelaku akhirnya bergeser menjadi seorang pelaku pembunuhan. Collateral damage. Kenapa saya membangun spekulasi seperti itu? Karena ketika bahkan Kapolres Bandung mengatakan bahwa ini pembunuhan, saya mempertanyakan tepat tidak penggunaan kata pembunuhan. Logika saya mengatakan kalau memang ini ditujukan untuk mencabut nyawa Siska, membunuh Siska, maka menurut saya perilaku dari para pelaku sungguh-sungguh tidak efisien. Maksudnya gimana? Kalau memang pelaku ingin mencabut nyawa korbannya, kenapa dia harus melakukan pencideraan di daerah dahi yang tidak sekonyong-konyong langsung membuat korbannya meninggal dunia? Akan jauh lebih jitu apabila maaf ini tidak memberikan pembelajaran kepada publik, andaikan senjata tajam diarahkan ke bagian tubuh lain yang lebih vital, yang lebih mematikan sifatnya. Itu satu. Dan yang kedua, apa urusannya kemudian sampai menyeret korban sedemikian jauh hingga 1 kilometer? Paling tidak dari dua perilaku macam itu, sekali lagi saya simpulkan ini sungguh-sungguh tidak perilaku yang efisien apabila ditujukan untuk mencabut nyawa korbannya. Atau memang ingin sengaja memberikan apa ya, sadisme, artinya membiarkan dia mempertontonkan kepada publik. Mungkin saja itu tidak tanda kutip tidak begitu menarik, tidak begitu teatrikal karena korbannya juga bukan seorang public figure. Aksi teatrikal macam itu akan mengirimkan pesan yang sangat besar ke masyarakat, seperti halnya kasus terorisme apabila misalnya targetnya atau sasarannya memang high profile, berprofil tinggi. Dugaan saya pada saat itu ini adalah perampokan atau penjamretan, tetapi sekali lagi terjadi situasi di luar kontrol sehingga terjadi pergeseran aksi dari sebuah penjamretan menjadi pembunuhan. Iya, karena memang prosesnya juga masih dalam penyelidikan oleh polisi ya. Bahkan sudah ada beberapa yang mengaku sebagai pembunuhnya gitu. Dan ini menjadi hal yang cukup aneh juga kalau kita lihat. Tapi kalau saya ke Bu Wina, kalau kita melihat apakah perilaku bisa berbuat sadis gitu, sadis dan kejam ini sebenarnya bisa terbentuk dari sejak awal atau bagaimana kalau dari sisi psikolog? Kalau dari sisi psikologi, perilaku agresif itu kejam ya, apalagi perilaku kejam itu biasanya kita bisa lihat pembentukannya mulai dari masa kecil ya, di rumah, bagaimana pengasuhan orang tua terhadap anak ataupun hubungan antara orang tua sesama orang tua ya, ayah dengan ibu. Biasanya anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang terjadi KDRT ya, baik sesama terhadap pasangan maupun orang tua terhadap anak, ini akan memberikan contoh ya pada anak dari sisi perilaku kekerasannya dan juga pemikiran pada anak ya, bahwa masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Kemudian ketika anak sudah
mempunyai lingkungan yang lain ya, misalnya teman atau sekolah, bisa saja dia juga mencontoh dari teman-teman yang ada, yang bergaul dengan dia ya. Tetapi menurut beberapa penelitian katanya anak-anak yang memang punya kecenderungan untuk melanggar hukum ataupun melakukan tindakan-tindakan yang kejam itu biasanya juga berkumpulnya dengan orang-orang yang sejenis ya. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan adanya pengaruh dari media massa ya. Baik yang berupa pemberitaan maupun berupa film-film yang mau tidak mau memberikan contoh ya bagaimana melakukan kekerasan gitu ya. Kemudian kekerasan itu juga bisa terjadi karena adanya dendam ya. Yang tentunya ahli forensik akan lebih bisa mengenali bedanya luka karena dendam atau luka karena pembunuhan atau luka karena tidak sengaja gitu ya. Kemudian juga ada karena keinginan tertentu, misalnya orang ingin memiliki sesuatu, kemudian mencoba mengambil dari orang lain, ya, dengan paksa begitu dengan paksa, tapi bisa juga karena kebutuhan. Kebutuhan, saya katakan, sebetulnya pelaku tidak ingin melakukan kekerasan. Dia dalam keadaan kepepet, misalnya saja ada anak yang sakit, dia nggak punya uang, kemudian dia mencoba merampas tas orang lain, tapi karena melawan kemudian terjadilah kekerasan yang tidak direncanakan sebelumnya, gitu ya. Tetapi di luar itu ada juga orang-orang yang memang dikatakan seperti pembunuh-pembunuh berantai atau melakukan kekerasan dengan pola-pola tertentu terhadap orang di tempat-tempat tertentu, dan ada orang yang punya profesi tertentu atau punya ciri-ciri tertentu, biasanya itu ada motif-motif yang jauh lebih kompleks, dan juga ada pembunuhan yang dilakukan, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan kepribadian seperti psikopat. Ya. Jadi memang artinya ini bisa terlihat atau dipicu dari pola pengasuhan sejak kecil begitu ya? Bisa. Atau memang ada faktor bawaan, apa memang tadi pengaruh dari keluarga, lingkungan seperti itu ya? Saya sih lebih banyak membaca hasil penelitian itu bahwa pengasuhan terhadap anak ini sangat besar sekali. Pola pengasuhan terhadap anak sangat besar sekali pengaruhnya pada anak-anak, terutama yaitu tadi lingkungan keluarga yang banyak menunjukkan perilaku kekerasan. Oke, ya saya ke Mas Reza lagi. Tadi kan juga Bu Wina mengatakan bahwa memang mungkin ada hal-hal yang berbeda gitu ya ketika pembunuhan ini memang atau melakukan kekerasan terhadap orang ini dikarenakan ada dendam atau karena tidak sengaja. Artinya kalau dilihat dari kasus, kita berangkat dari kasus Siska Yofi ini, memang kalau dilihat dari secara kronologisnya tidak terlihat, karena ada spekulasi bahwa ini adalah suatu dendam, balas dendam, dilihat dari status Facebooknya Siska gitu kan, mereka mencoba mengkait-kaitkan. Tapi kalau mungkin Mas Reza sendiri melihatnya seperti apa sih sehingga akhirnya bisa berspekulasi bahwa ini bukanlah suatu pembunuhan yang berencana? Seharusnya bukan pembunuhan berencana. Begini, secara teoritis ketika seseorang melakukan aksi kejahatan, dia sesungguhnya punya dua misi. Misi pertama adalah mencapai dari tujuannya, keinginannya. Kalau tujuan dia adalah ingin mendapatkan properti, artinya kejahatan instrumental, maka dia harus dapatkan properti itu. Nah, persoalannya adalah adakah barang-barang Siska yang dicuri? Kabarnya tidak ada ya? Kabarnya tidak ada. Berarti mungkin kita bisa mengesampingkan kemungkinan motifnya adalah instrumental untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Itu misi pertama. Misi yang kedua adalah bagaimana agar si pelaku seusai melaksanakan aksi kejahatannya bisa melarikan diri secepat mungkin dari TKP. Bisa membuat sedikit seminimal mungkin barang bukti yang tertinggal di TKP. Ini dalam rangka mempersulit proses hukum. Atau korban mengenali pelaku begitu ya? Bagaimana korban tidak mengenali pelaku, antara lain mempersulit proses identifikasi dengan menggunakan helm seperti pelaku Siska. Dari misi yang kedua ini, yaitu menghindari tertinggalnya barang bukti dan juga melarikan diri dari TKP, itu yang sungguh-sungguh tidak terpenuhi dalam rangkaian aksi perilaku para pelaku terhadap Siska. Bukankah dengan melakukan sabetan di daerah kening, bukan di daerah vital misalnya jantung, itu malah membuat korban sedikit banyak bisa melakukan perlawanan. Dan kalau dia selamat, dia kemudian bisa mengidentifikasi pelakunya. Dan yang kedua juga, apa urusannya menyeret korban? Karena sekali lagi, kalau tujuannya memang untuk mencabut nyawa Siska, selesai dia melakukan pencitraan, dia tinggalkan begitu saja. Nah, tidak ada manfaatnya melakukan penyeretan. Walaupun sejak awal juga saya pertanyakan, benarkah kesaksian mata yang mengatakan bahwa ini diseret? Saya mempertanyakan itu. Oke, baik. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, tapi kita harus break. Anda juga dapat berpartisipasi di telepon 02151551111. Beranda kembali sesaat lagi.
Ya, dan kembali bersama kami di Beranda dan kami juga mengundang partisipasi Anda di telepon 02151555111. Kita masih bicara mengenai sadisme di sekitar kita. Saya ke Bu Wina dulu. Bu Wina, kalau misalnya ada orang yang mungkin kita tadi berangkat dari kasus Siska ini ketika kalau tadi Mas Reza mengatakan ini mungkin bukan pembunuhan berencana, tapi mungkin ada rasa panik gitu ketika orang mungkin ingin menjamret atau untuk apa penjahat-penjahat ini dan mereka panik akhirnya sampai membunuh. Itu biasanya apa penyebabnya itu apa sih, Bu? Ya, panik gitu ya. Dan panik tapi dia tidak merencanakan bahwa dia akan membunuh, tapi karena situasinya membuat dia panik, maka dia melakukan tindakan yang di luar dugaan. Di luar dugaan. Tapi ada satu hal lagi sih ya yang lupa tadi saya mengatakan, bisa saja orang melakukan tindakan kekerasan itu karena di bawah pengaruh narkoba, ya obat-obatan. Jadi yang bersangkutan bahkan tidak ingat sama sekali apa yang dilakukan ketika dia berada dalam pengaruh obat-obatan itu. Oke, baik. Jadi artinya ketika tindakan sampai membunuh dengan kejam ini bisa dilakukan spontanitas oleh seseorang yang normal atau memang dia mempunyai bawaan bahwa dia bisa menjadi psikopat atau gimana, Bu? Bisa. Orang yang kita lihat normal sehari-harinya bisa saja dalam keadaan tertentu bisa menjadi sangat agresif, mungkin juga dalam rangka membela diri, gitu ya. Itu sangat mungkin gitu ya. Jadi tapi saya agak kayaknya kurang pas ya kalau dia katakan kejam gitu, karena kan kalau kejam itu sepertinya ingin ada intensi gitu ya untuk melakukan tindakan yang menyakiti orang lain secara sadis gitu. Tetapi kalau orang yang tidak sengaja melukai atau membunuh orang lain karena membela diri ataupun karena alasan-alasan yang tidak direncanakan, saya kira nggak kejam gitu ya. Kejam itu sepertinya itu betul-betul niat gitu ya untuk menyakiti orang lain. Gitu. Oke, mungkin kita bisa mendefinisikan mengenai kejam dan sadisnya itu seperti apa kalau dari apakah memang dari ilmu psikologi memberikan penjelasan mengenai tindakan apa yang dikatakan sebagai tindakan sadis atau tindakan kejam itu, Bu? Tindakan yang dilandasi oleh keinginan untuk menyakiti orang lain secara sengaja gitu ya. Tetapi kan kalau orang yang membela diri kemudian melakukan tindakan yang di luar dugaan atau di bawah pengaruh obat-obatan, ya dia tidak bisa dikatakan kejam gitu, karena dia tidak berniat. Pertama yang tadi membela diri tidak berniat, dan juga yang di bawah pengaruh obat-obatan tadi tidak sadar bahwa dia melakukan hal itu gitu. Oke, baik. Mas Reza mungkin juga tadi melanjutkan mengenai kasus Siska itu penjelasannya bahwa memang tadi Mas Reza mengatakan ini bukanlah pembunuhan yang berencana begitu bahkan si pelaku pun tidak berencana untuk membunuh sejak awal. Andai kan spekulasi saya tepat. Dilihat dari mananya? Itu tadi. Dari dua kalau tadi dia memang tujuannya sejak awal ingin membunuh. Ini maaf nih, akhirnya saya harus menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kalau memang pelaku ingin membunuh Siska, maka cukup dia tancapkan senjata tajamnya di bagian vital yang dalam sekejap bisa menghilangkan nyawa, lalu pergi dari TKP selepas mungkin. Iya, Mas Reza, saya potong sebentar. Ini seperti yang Anda lihat pemirsa, ini adalah CCTV ya dari kejadian itu. Memang mungkin antara terseret atau diseret menjadi begitu ya. Samar ya. Dan memang gambar juga kita samarkan. Betul. Apalagi begini, kita bayangkan saksi mata walaupun dia tidak sungguh-sungguh menjadi korban dalam aksi kejahatan, tetapi dalam wacana viktimologi dia kan bisa disebut sebagai korban sekunder. Karena dia merasakan kegoncangan psikologis yang kurang lebih sama, kejadian yang ketakutan yang kurang lebih sama, dan barangkali dia juga harus menjalani proses hukum yang kurang lebih sama. Harus datang ke polisi, diinterogasi, dan seterusnya yang juga memunculkan tekanan psikologis juga buat dia. Nah, korban, maksud saya korban sekunder alias para saksi mata ini melihat situasi yang berlangsung dalam tempo cepat dengan kadar ketegangan yang sangat tinggi. Pelaku diidentifikasi laki-laki, korban diidentifikasi perempuan, kemungkinan kesesatan dalam pemberian testimoni menjadi tinggi. Terlebih lagi kalau kita fokus bahwa pelaku laki-laki, perempuan adalah korbannya, kemudian ada peristiwa di mana seorang perempuan merayap begitu, dan pelaku seolah-olah memegang kepala si perempuan, maka akan cenderung disimpulkan perempuan lemah, laki-laki kuat, maka laki-laki menyeret perempuan ini. Tapi sekali lagi saya meragukan benarkah pelaku menyeret. Karena manfaatnya apa? Oke, baik. Ada penelpon dulu, kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Warjo dari Bekasi. Iya, silakan Pak Warjo di Bekasi. Selamat sore.
dengan Pak Warjo dari bisa Bekasi. dikecilkan volume TV-nya, langsung mendengarkan dari telepon saja. Silakan. Mohon rembuk aja, Bu. Mhm. Ini terjadinya sadisme di di sekitar kita. Banyak sekali kayaknya motifnya nih. Dari mulai koruptor narkoba. Sehingga orang kecil tidak kebagian rezekinya karena terlibat narkoba. Mungkin ada solusi lain di luar yang Ibu Bapak bicarakan di TV. Itu aja barangkali. Baik. Ya. Mohon ditindaklanjuti mungkin melalui acara apa di TV begitu. Baik, Pak Warjo. Membuat Kami sudah menangkap maksud Anda, terima kasih. Dan kami akan kembali saat lagi, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 0215155111 saat lagi. Ya, dan masih bersama kami di Beranda, kita masih membahas mengenai sadisme di sekitar kita. Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 0215155111. Oke, saya ke Mas Reza lagi. Kalau kita bicara mengenai sadisme di sekitar kita, mungkin dari sisi forensik melihat apakah tindakan sadisme kalau tadi Bu Wina mengatakan bahwa tindakan menyakiti orang dengan ada intensi, ada maksud gitu, itu memang adalah suatu tindakan yang dikatakan sadis atau kejam. Kalau dari sisi forensiknya, apakah memang ada ketika misalnya dia, mohon maaf nih juga bahasanya agak kasar, misal membacok dengan membabi buta segala macam, itu juga apakah memang itu adalah salah satu contoh tindakan sadis atau ada contoh-contoh? Oh ya, segala tindakan yang mengakibatkan mengucurnya darah pasti akan disebut sebagai perilaku sadis. Atau menyiksa korban gitu sehingga dia tidak langsung meninggal gitu atau iya. Memunculkan pencitraan parah juga pasti akan disebut sebagai aksi sadis, gitu, kejahatan yang disertai dengan perilaku sadistis. Tetapi supaya kata sadis kemudian tidak terasosiasi sebagai sebuah bentuk perilaku yang luar biasa, saya ingin menggarisbawahi bahwa sebetulnya perilaku-perilaku serupa juga terjadi betul-betul di sekitar kita, bahkan di dalam keluarga kita. Misalnya? Itu sebabnya ya ada misalnya undang-undang anti KDRT, anti kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengakuan bahwa perilaku sadis, misalnya perilaku yang memunculkan pencitraan secara fisik, mungkin juga pencitraan secara psikis, itu juga terjadi di dalam keluarga. Juga ada undang-undang perlindungan anak mengatakan lagi-lagi bahwa kekerasan terhadap anak, entah itu kekerasan seksual, entah itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, juga terjadi di dalam keluarga. Jadi saya sepakat yang dikatakan oleh Ibu Wina tadi, bicara tentang kekerasan, bicara tentang kejahatan, bicara tentang perilaku sadis, jangan-jangan kita tidak harus menunggu sampai terjadi peristiwa dramatis seperti yang terjadi di Bandung. Tapi kalau kita lihat sedikit saja ke kanan atau ke kiri, ternyata perilaku biadab yang sama terjadi juga di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita. Baik, dan juga saya mendapatkan broadcast message dari Mas Reza juga mengenai pengemis jalanan yang membawa bayi gitu. Mengapa bayi itu menjadi diam, tidak rewel, ternyata karena memang dikasih obat. Ya, supaya diam. Gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita katakan memang ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah suatu tindakan yang dikatakan kekerasan terhadap anak, kejaman, sadis juga ini sebenarnya ya. Gimana nih Mas? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara spesifik dibuat kategorisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Dimulai dari kekerasan secara verbal, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara fisik, plus kekerasan secara seksual. Ditambah satu lagi bentuk kekerasan dalam variasi yang lain, yaitu penelantaran. Nah, apa yang bisa kita lihat pada anak ketika anak dibungkam dengan cara diberikan obat-obatan sehingga tidak rewel, tidak menangis, saya pikir kita tidak usah ragu mengkategorikan ini sebagai bentuk kekerasan secara fisik. Di mana anak mengalami kelumpuhan, mengalami ketidakberdayaan secara fisik sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan oleh orang lain terhadap dia. Iya, baik Bu Wina, tanggapan bagaimana? Mengenai kasus yang anak jalanan, bukan anak jalanan, pengemis jalanan yang membawa bayi yang kemudian diberi obat-obatan khusus gitu sehingga dia jadi diam dan tidak rewel. Saya setuju dengan pendapat ini tindakan Mas kejam, Reza, sadis ya. Bahkan sebetulnya yang melakukan itu kadang-kadang bukan cuma pengemis jalanan loh. Ada kasus-kasus di mana para pengasuh anak itu memberikan obat-obatan tertentu pada anak supaya anaknya tidak rewel dan dia bisa melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Gitu. Jadi sebetulnya tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya itu memang betul kata Mas Reza, kita tidak usah cari jauh-jauh sampai yang betul-betul berdarah-darah begitu ya. Yang tidak berdarah-darah pun bisa mengakibatkan hal-hal yang besar buat seseorang. Tadi ada yang dikatakan kekerasan verbal atau kekerasan psikologis ya. Memang tidak berdarah-darah gitu, tidak kelihatan lukanya, tetapi luka psikologis
akibat kekerasan verbal dan psikologis itu bisa dampaknya sangat lama ya, sangat besar dan mempengaruhi seluruh aspek dari kepribadian korban ya. Karena itu mempengaruhi percaya diri korban, mempengaruhi penghargaan korban terhadap dirinya sendiri, mempengaruhi konsep diri si korban, yang kemudian berpengaruh pada seluruh perilakunya begitu. Dan apakah kemudian bisa menjadi sebuah mata rantai gitu ketika dia mendapatkan kekerasan, tindakan yang kejam, sehingga dia bisa melakukannya kepada orang yang dianggap lebih lemah begitu? Iya, lingkaran setan ya. Gitu ya. Jadi itu harus diputus ya. Iya, baik, kita akan break untuk azan maghrib. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Ya, Anda kembali bersama kami di Beranda dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kita masih membahas mengenai sadisme di sekitar kita. Anda juga masih dapat bergabung di line telepon 02151551111. Baik, tadi dari segmen-segmen sebelumnya kalau misalnya Anda baru bergabung, Bu Wina dan juga Mas Reza tadi menjelaskan mengenai tindakan sadis itu yang seperti apa, bahwa dan kita memang berangkat dari kasus Siska Yofi, tapi kita juga melihat sadisme di sekitar kita ini bukan hanya kemudian drama pembunuhan, tapi mereka yang melakukan kekerasan secara psikis, secara verbal itu juga termasuk tindakan yang sadis, apalagi sampai membuat seorang ini merasa tersakiti begitu ya. Bisa seperti itu, dikategorikan seperti itu. Ya, itu kan kita ibarat seperti bicara gradasi. Yang pada titik paling ekstrim adalah hilangnya nyawa manusia. Turun sedikit adalah cacat permanen. Ya, tinggal kita bicara tentang bagaimana kemudian perilaku sadis, perilaku kekerasan yang kita arahkan itu memunculkan efek yang sampai seberapa ekstrim. Oke, baik. Ini ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Rama di Bekasi. Iya, silakan Bapak. Iya. Halo, Pak Selamat. Iya, silakan. Selamat malam, Bu. Iya, halo, selamat malam. Iya, malam. Selamat malam. Iya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan salam bagi Pak Reza ya. Salam sukses selalu. Salam juga. Sungguh sangat memprihatinkan ya bahwa kejadian seperti ini terus terulang di negeri yang katanya cinta damai ya. Tetapi apapun semua itu adalah ujian, adalah cobaan dan pembelajaran bagi semua. Kalau saya melihat dari kasus-kasus ini, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, menurut saya hal yang paling harus diperhatikan itu dari keluarga. Saya kalau harus jujur banyak melihat di lingkungan terdekat kami itu bahwa itu dimulai dari keluarga kecil loh. Sikap orang tua yang keras, yang tidak mendidik, atau bahasa-bahasa perilaku itu mulai. Kita jangan melihat apa yang terjadi sekarang karena itu adalah klimaks dari rentetan kecil yang di awal seperti itu. Mungkin sudah saatnya ada sebuah lembaga atau apa ya seperti itu yang intens mendata, memperhatikan melalui RT, melalui lingkungan, perilaku-perilaku yang muncul dari setiap rumah tangga. Kan biasa ada laporan-laporan ini ibunya atau bapaknya atau keluarga harus dipantau. Sebab saya pernah mendapati dari rentetan seperti itu akhirnya terjadi kekerasan. Sebenarnya dibilang sadisme tidak, tapi kelihatannya seperti itu. Misalnya ketika orang tua di mall lantas ada anak rewel itu, ada tindakan yang saya rasa melewati batas, menjewer atau bahkan sampai menampar gitu ya. Itu. Oke, baik, tampaknya terputus, tapi terima kasih Pak Selamat, kami sudah menangkap maksud Anda. Silakan mungkin dari Mas Reza bisa menanggapi dulu. Terima kasih Pak Selamat, saya juga salam untuk keluarga Pak Selamat di Bekasi. Kekerasan di Indonesia yang cinta damai tadi kata Pak Selamat. Saya tergelitik untuk mengomentari itu dulu, benarkah seperti itu ya? Kalau kita buka kembali lembaran-lembaran Indonesia, saya justru seringkali bertanya jangan-jangan
Indonesia ini dibangun sejarahnya di atas genangan darah anak bangsanya sendiri. Peperangan. Bicara tentang Majapahit, bicara tentang Sriwijaya dan segala macam, bukankah kerajaan-kerajaan besar itu juga tumbuh sedemikian besar berawal dari perang saudara sesama anak-anak Nusantara. Kemudian dalam sejarah Indonesia modern ada G30 SPKI dan seterusnya pemberantasan terhadap G30S yang lagi-lagi juga menggunakan cara-cara brutal, cara-cara sadistis, potong sana potong sini. Jadi seringkali saya bertanya, jangan-jangan bicara tentang Indonesia sebagai negara yang cinta damai perlu kita koreksi ulang gitu. Atau mungkin kita saja yang salah belajar sejarahnya. Kita bicara tentang Indonesia yang damai, tapi faktanya buku-buku sejarah kita terus-menerus bicara tentang peristiwa-peristiwa tragisnya. Ini mengingatkan saya pada seorang sahabat saya di Surabaya. Dia cerita ke saya tentang sebuah pengalaman pribadi. Dia punya kebiasaan untuk bercerita dongeng tentang Nabi ke anaknya sebelum tidur. Buat saya bukan suatu hal yang luar biasa, karena tahu buku tentang Nabi juga luar biasa banyaknya. Tetapi yang mempesona buat saya adalah kenalan saya ini khusus bercerita tentang riwayat Nabi terkait dengan cinta kasih Nabi terhadap anak-anak. Coba bayangkan, ketika kita masih terus saja diteror oleh berbagai macam kelompok teror yang mengumandangkan kata-kata atau retorika agama, dan mereka klaim itu sebagai bentuk panutan mereka terhadap sang junjungan, tapi ternyata lebih tepat lagi cara yang digunakan oleh teman saya. Dia cinta pada agamanya, dia cinta pada nabinya, dia coba tularkan itu ke anak-anaknya dengan cara menceritakan riwayat Nabi terkait cinta kasih pada anak-anak. Itu yang luar biasa buat saya. Baik, Bu Wina mungkin bisa menanggapi mengenai Pak Slamet tadi. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi kan memang banyak sekali masalah itu berangkat dari keluarga ya. Tetapi saya tidak tahu ya apakah secara budaya ataupun secara hukum itu dimungkinkan kalau kita harus mengontrol semua keluarga gitu ya. Karena peristiwa yang terjadi dalam keluarga itu kan seringkali dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya pribadi, yang dipercaya di dalam budaya kita, setahu saya sih gitu ya. Zaman dulu tuh ada pepatah yang jangan sampai apa yang terjadi dalam rumah itu sampai keluar, begitu ya. Jadi memang kita orang lain tidak bisa melakukan apa-apa sebelum ada pelaporan, gitu ya. Tetapi mungkin yang saya pikir bisa dilakukan yang mungkin lebih mudah dan lebih bisa diterima, itu adalah pendidikan terhadap calon orang tua, ya, ataupun calon pengantin ini secara nasional, ya, jadi tidak berdasarkan agama apapun, tetapi merupakan suatu kewajiban, gitu ya, sehingga ketika seorang mau menikah, yang tentunya konsekuensinya kemudian akan menjadi orang tua, barangkali itu sudah mempunyai gambaran gitu ya bagaimana yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita lebih mudah memberikan persiapan seperti itu, seperti halnya juga dilakukan oleh negara tetangga kita di Malaysia ya. Kalau tidak salah itu calon pengantin itu memang harus mengikuti semacam kursus dan supaya diperbolehkan kemudian untuk mengikat tali pernikahan ini gitu ya. Dibandingkan dengan kita harus mengawasi keluarga-keluarga yang sudah menjadi, ya, lebih sulit untuk memperbaiki kalau sudah terjadi daripada kita melakukan pencegahan. Gitu. Karena ternyata pada akhirnya memang tidak mudah untuk membentuk suatu keluarga begitu menjadi orang tua. Iya, banyak kalau mungkin dulu masih ada hubungan yang begitu erat begitu antara orang tua dengan anak sehingga mereka bisa memberikan nasihat-nasihat. Tapi kalau sekarang kan mungkin anak-anak merasa lebih mandiri atau bagaimana? Enggak juga, masalahnya kan orang tua itu bukan hanya memberikan nasihat ya, tapi juga terutama adalah memberikan contoh dalam bentuk perilaku. Nah, masalahnya sekarang orang tua zaman sekarang ini terlalu sibuk, yang memang mereka diperlukan untuk sibuk ya, tidak berada dengan anak-anaknya sekian jam gitu ya, sehingga yang memberikan contoh pada anak-anak ini siapa gitu. Dan tadi menarik sekali bahwa ada seorang ayah yang menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah terhadap anaknya ya, sehingga anak itu bukan hanya mendengarkan cerita mengenai perilaku yang baik, tapi juga dalam hubungan itu terjalin kedekatan dengan si ayah yang menceritakan ini. Dan ini akan menarik sekali kalau bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang sangat sibuk ya, untuk bisa memberikan, kalau tidak bisa memberikan contoh yang banyak dalam sehari-harinya, barangkali dalam bentuk menceritakan hal-hal yang baik
membangun hubungan yang dekat ketika menceritakan sesuatu yang baik pada anak ini, barangkali ini bisa dilakukan oleh para orang tua yang sibuk. Tetapi dengan catatan kita tidak bisa menyasar ini pada seluruh orang tua barangkali ya, karena ada orang-orang tua yang sangat perlu sibuk sehingga sama sekali atau susah sekali untuk menemukan waktu dengan anaknya, atau juga orang-orang tua yang memang tidak mampu untuk melakukan itu karena keterbatasan mereka. Iya, dan kadang mereka juga mengatakan bahwa kan lebih penting kualitas gitu daripada kuantitas. Jadi artinya mereka tetap menelpon, misal dengan gadget yang canggih sekarang mereka bisa memantau dalam tanda kutip itu kegiatan anaknya begitu, tapi apakah itu juga dirasa kurang? Atau mungkin pernah juga Bu Wina mendapatkan klien atau juga melakukan penelitian mengenai apakah mereka-mereka yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, sadisme atau kekejaman seperti itu, memang misalnya dia memiliki trauma masa kecil atau memang ada hubungan yang tidak baik antara dia dengan ayah atau dengan ibunya begitu, Ibu? Saya sendiri melakukan penelitian pribadi mengenai individu yang melakukan kekerasan tidak pernah ya, tetapi saya pernah membimbing seorang mahasiswa doktoral yang sudah lulus sekarang, Dr. Herianti namanya. Dia meneliti mengenai apa yang mendasari seorang suami menyakiti istrinya ya, melakukan KDRT gitu. Dan ternyata banyak sekali yang ditemukan dari penelitian itu, antara lain bahwa para suami yang melakukan KDRT ini antara lain justru merasa tidak mampu untuk memenuhi tugasnya sebagai laki-laki, sehingga merasa kecewa, merasa depresi, dan depresinya laki-laki itu disampaikan dalam bentuk marah. Marah kepada istrinya. Oke, ada penelpon kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Titi. Iya, Ibu Titi. Silahkan Ibu Titi. Ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Titi. Iya, Ibu sinyalnya agak terputus-putus ini. Iya. Silakan Ibu. Halo. Iya. Ya, langsung saja Ibu Sisi, ada pertanyaan atau tanggapan? Iya, Mbak ya. Untuk prihatin sekali dengan keadaan. Ibu Sisi, suaranya terputus-putus, tampaknya sinyalnya kurang baik. Ya, dan kita akan kembali sesaat lagi. Anda juga masih bergabung, tapi kami akan kembali usai pariwara berikut. Tetaplah di Beranda. Iya, kembali bersama kami di Beranda, dan tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir. Pemirsa, kita masih membahas mengenai sadisme di sekitar kita. Mungkin karena ini adalah segmen terakhir, kita bisa membahas mengenai bagaimana kemudian pencegahan. Tapi kalau misalnya pencegahan mungkin agak susah juga, karena kalau dirunut dari belakang, ini adalah masalah keluarga. Tadi kalau kita melihat juga memang ada peran keluarga yang begitu penting. Tapi apa yang bisa kita lakukan juga untuk memberikan awareness, kesadaran juga kepada masyarakat sekitar untuk melihat adanya pemicu dari tindakan-tindakan kekerasan ini yang kira-kira kita bisa mencegah jangan sampai terjadi seperti ada penghilangan nyawa begitu, karena mungkin tindakan-tindakan sadis ini kan terjadi di sekitar kita, dan kadang kita juga merasa cueklah, bukan terjadi sama saya, bukan terjadi sama keluarga saya, cuek aja gitu. Gimana Mas? Kompleks. Kita sudah punya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga, tapi saya yakin sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada para suami yang diseret ke pengadilan karena sudah pernah menempeleng suaminya. Istrinya. Wow. Istri. Yang ingin saya katakan adalah undang-undang anti KDRT ini seperti macan di atas kertas saja. Dia bertaring kuku tajam tapi tidak pernah diimplementasikan terkait dengan pidananya. Demikian pula juga dengan undang-undang perlindungan anak. Sudah jelas bahwa siapapun, tetangga, ponakan, siapapun yang mengetahui bahwa ada anak yang sedang menjadi korban kekerasan, menjadi sasaran kekerasan, maka wajib melapor. Kalau tidak melapor, maka justru orang tersebut akan bisa dikenai pidana. Tapi saya yakin-yakinnya sangat minim, bahkan mungkin tidak ada orang yang diseret ke pengadilan karena tidak melapor. Saya tahu ada kekerasan di tetangga sebelah, tapi saya tidak melapor. Saya sangat tidak yakin itu. Nah, barangkali terobosan-terobosan semacam peraturan pemerintah bisa kita lakukan. Kita lihat misalnya kan sekarang sudah dilakukan pengetatan remisi terhadap beberapa jenis kejahatan, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba.
Coba kita lihat, terorisme memang perilakunya sadis, tapi narkoba dan korupsi kan saya tidak berpikiran ini berkaitan dengan perilaku sadis. Nah, barangkali skop dari pengetatan remisi yang perlu kita perluas. Saya sendiri ingin merekomendasikan bahwa para pelaku kekerasan terhadap anak, kekerasan apapun bentuknya, itu juga semestinya dikenai pengetatan remisi. Barangkali dari titik hilir itu kita harus bergerak. Tidak dari titik hulu alias pencegahan, tapi dari titik hilirnya, yaitu bentuk sanksi yang dikenakan kepada para sehingga dampaknya adalah efek jerah. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, dari Bu Wina bagaimana, Bu? Terus terang saya tidak tahu. Ya, karena saya lihat di seluruh dunia sekarang ini ya, di banyak negara kekerasan terjadi. Ya, jadi bukan cuma di Indonesia, di negara-negara maju, di negara-negara yang belum maju, yang belum berkembang, bahkan selalu terjadi kekerasan. Tetapi saya selalu yakin bahwa kalau orang tua itu sadar akan peranan dia terhadap anak, dan bukan pada saat anak itu masih kecil, tapi untuk selama hidupnya, maka orang tua akan lebih berhati-hati dalam bertindak terhadap anak. Ya, kemudian setelah keluarga, yang kedua adalah sekolah. Ya, jadi ketika guru itu juga sadar bahwa anak-anak yang dididiknya ini bukan cuma harus diajar, tapi juga harus dididik dari sisi perilakunya dan juga nilai-nilai yang terbentuk dalam hidupnya, maka dengan memberikan contoh-contoh yang baik, tidak melakukan kekerasan juga terhadap murid-murid, maka guru ini akan menjadi contoh kedua yang terpenting dalam hidup anak. Yang berikutnya adalah media massa. Jangan terlalu mudah untuk menyiarkan hal yang sifatnya sadistis gitu ya, karena di kita ini sangat susah sekali untuk membatasi anak untuk tidak menonton televisi gitu ya. Nah, tapi ini juga bahkan anjuran tidak mudah. Misalnya dengan bimbingan orang tua itu pun juga tampaknya tidak maksudnya tidak terlalu dilakukan begitu ya oleh para orang tua begitu, ketika melihat, ya kan kita juga di TV selalu ada yang klasifikasi usia usia itu sebenarnya juga tidak terlalu signifikan atau bagaimana kalau dilihat dari saya melihat juga susah ya, karena kan anak-anak itu menonton televisi 24 jam ya televisi itu ditonton ya, dan berapa jam sih orang tua berada dengan anak gitu ya. Kemudian juga walaupun misalnya mungkin lebih dekat mereka dengan babysitter ya, kemudian juga sekarang dengan akses internet itu anak-anak kan bisa mencari apa saja gitu. Jadi memang penting sekali itu tadi, bagaimana orang tua ini bukan cuma dalam pengasuhan anak, juga dalam menghadapi konteks kekinian sekarang dengan kemajuan teknologi itu, supaya anak tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik ya, yang negatif, yang memicu perilaku-perilaku kekerasan. Dan terutama juga saya mohon kepada para produser film ataupun sinetron di Indonesia, buatlah film-film ya atau sinetron-sinetron yang tidak mengandung perilaku kekerasan, karena rata-rata anak-anak dan para pengasuhnya ini ya senangnya menonton sinetron gitu ya. Jadi marilah kita mendidik perilaku yang tidak kejam ya, perilaku yang baik itu dari segala sisi gitu. Iya. Oke, baik, tadi juga Mas Yusuf mengatakan bahwa memang undang-undang sebenarnya sudah ada begitu, sudah begitu keras, begitu tegas, cukup tapi komprehensif sebetulnya. Iya, cuman ketika mungkin juga tadi menyangkut Bu Wina mengatakan bahwa mungkin ini adalah merasa bahwa ini adalah urusan keluarga, urusan domestik, sehingga akhirnya ketika ada orang melihat, mereka juga tidak berani campur dalam rumah tangga orang ketika terjadi melihat kekerasan-kekerasan seperti itu. Artinya kemudian apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat ini menjadi lebih berani atau lebih bagaimana sebenarnya? Jangankan masyarakat, aparat penegak hukum sendiri juga merasa kewuh gitu ketika harus kemudian menegakkan undang-undang anti KDRT, ketika mereka harus melaksanakan perintah undang-undang perlindungan anak untuk melakukan pemidanaan terhadap orang yang juga melakukan kekerasan atau bahkan tahu tentang kekerasan tersebut. Nah, ada ungkapan seperti ini bahwa kalaulah penegak hukum kita itu dianggap korup, dianggap busuk segala macam, maka sebetulnya itu cerminan dari masyarakat Indonesia yang juga jangan-jangan korup dan jangan-jangan juga busuk. Tapi daripada kita saling berbalas pantun, saling caci maki seperti ini antara penegak hukum dan masyarakat, ada juga ungkapan lain yang sebetulnya jauh lebih indah, bahwa polisi merupakan agen perubahan sosial. Jadi bagaimana kita harus melakukan perubahan, siapa gerangan yang harus memegang tongkat komando untuk perubahan itu, sehingga perilaku kita menjadi lebih beradab, nir kekerasan yang steril dari nir kekerasan. Saya pikir keteladanan utama justru harus dilakukan oleh penegak hukum sendiri, tanpa mengesampingkan peran keluarga yang sangat vital seperti disampaikan oleh Ibu Wina tadi.
Tapi dari perspektif penegakan hukum, pemidanaan, maka otoritas penegak hukum, polisi sendiri yang harus memperagakan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah masyarakat dengan cara-cara yang tidak brutal, bagaimana mereka bisa selekas mungkin mengatasi potensi-potensi kekerasan sesama anggota masyarakat, bagaimana mereka lebih bernyali untuk mengetok pintu siapapun itu yang diduga melakukan kekerasan terhadap pasangan maupun terhadap anak. Saya pikir jadi memang harus di-encourage juga ya. Betul. Oke, baik Mas Reza, terima kasih, Bu Wina terima kasih atas waktunya, dan juga pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membawa manfaat bagi Anda. Dan akhirnya saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena akan hadir ada apa berita, dan saya juga akan kembali di pukul 8 malam nanti. Jadi pastikan datang bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam.